Saya udah mau pakai bus. Oke, saya tambahkan mungkin ya. Jadi sejak reformasi itu kan pers kita menikmati kebebasan. Ya, apalagi dengan adanya Undang-Undang 40 tentang 99 tentang pers, kemudian Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran. Nah, tiba-tiba ya beberapa hari belakangan ini itu muncul inisiatif DPR untuk merevisi Undang-Undang 32 tentang 2002 Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dan isi revisinya ini yang bikin orang kaget gitu ya. Karena isinya itu seperti mengembalikan bandul demokrasi ke arah era Orde Baru lagi gitu loh. Antara lain isinya itu kekangan terhadap pers ya. Terlihat misalnya adanya larangan jurnalisme investigasi ya. Kita tahu bahwa dalam dunia jurnalistik, jurnalisme investigasi itu merupakan yang tertinggi. Itu karya wartawan yang paling hebat gitu ya, karena ada investigasinya di situ. Bukan hanya mengatakan 5W1H, tetapi ada penyelidikan di situ. Ya. Itu karya yang sangat dihargai selama ini, dan itu dilarang dengan RUU yang inisiatif DPR itu. Nah, jadi semua pihak menentang itu ya, terutama kalangan pers tentu. Karena dengan demikian pers kemudian menjadi tidak bisa melakukan investigasi untuk memperjelas kasus yang sedang berjalan gitu ya. Kita lihat misalnya waktu kasus siapa itu jenderal polisi itu Sambo gitu ya, pers itu kan melakukan laporan-laporan investigasi luar biasa dan publik tercerahkan oleh itu gitu ya. Kasus Vina misalnya, kita lihat kan banyak sekali laporan investigasi wartawan yang kita jadi oh ternyata kasusnya seperti ini gitu ya. Banyak juga kasus-kasus koruptor dan lain sebagainya. Ini mau dihilangkan gitu loh. Dan itu inisiatif para politisi di DPR. Setahu saya itu inisiatif DPR, artinya itu inisiatif dari kekuasaan gitu ya. Rupanya selama ini penguasa itu merasa terganggu dengan hebatnya wartawan dalam melakukan investigasi. Mereka merasa tidak aman gitu loh. Tentu ini penguasa-penguasa yang katakanlah penguasa lalim lah gitu ya. Penguasa yang menjalankan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan diri secara bahkan melanggar hukum gitu. Nah, ini yang ingin dihilangkan rupanya, bahwa wartawan ingin dihilangkan kemampuan investigasinya, jadi nanti hanya berita-berita biasa saja gitu. Nah, ini yang paling dilawan ya oleh semua pihak. Kemudian yang bermasalah lainnya itu penyelesaian sengketa pers akan diserahkan ke KPI ya. Nah, ini juga nanti akan memunculkan ini ya, dualisme ya. Kan selama ini Dewan Pers, ya kan? KPI itu hanya menyelesaikan sengketa produk saja, bukan sengketa jurnalistik. Jadi semuanya difokuskan di Dewan Pers, dan dengan undang-undang ini, itu nanti akan terjadi dualisme nih, penyelesaian masalah-masalah jurnalistik antara Dewan Pers dan KPI. Jadi nanti akan berantem sendiri gitu. Jadi dosanya rupanya akan sangat merugikan kalangan pers nanti, gitu ya. Nah, dua hal itu saja sudah merupakan kemunduran bagi dunia pers gitu. Karena itu memang sekarang sedang ditentang upaya DPR, dan jangan lupa upaya DPR ini bukan yang pertama. Sebelumnya itu ditempelkan ke RUU Omnibus Law. Di situ masuk ada undang-undang pers gitu ya. Undang-undang terkait dengan penyiaran ini. Tetapi kemudian karena ditentang waktu itu dicopot. Nah, rupanya ini kucing-kucingan ya politisi-politisi sana itu. Begitu ada pemilu baru selesai, Prabowo Gibran menang, ini dimainkan lagi gitu. Dan kita tahu periode DPR sekarang itu tinggal berapa bulan saja kan? Oktober mereka selesai. Targetnya ini jadi undang-undang. Nah, bayangkan setelah itu Oktober selesai jadi undang-undang, ya akan jadi problem tersendiri nanti gitu ya. Nah, karena itu memang
publik terutama kalangan pers sekarang itu sedang fokus untuk menentang ini. Jangan sampai ide-ide yang menghasilkan kemunduran bagi dunia pers, bagi dunia jurnalistik ini bisa goal, gitu ya. Adalah normal kalau undang-undang itu direvisi, boleh-boleh saja, tetapi revisi itu jangan memundurkan gitu loh. Justru seharusnya lebih memberi kebebasan bagi pers ke depan, seharusnya gitu, lebih memberi energi bagi pers ke depan, bukan malah menghilangkan energi itu bukan malah menghilangkan kebebasan itu. Jadi saya kira itu kondisi yang sedang berjalan sekarang ya. Tiba-tiba langkah DPR secara tiba-tiba yang ingin mengegolkan revisi undang-undang penyiaran, tetapi dengan butir-butir yang meredupkan gitu ya. Tadi teman Anda sudah katakan juga kan, poin-poin yang lainnya yang semuanya jelek lah gitu. Oke, saya kira itu tambahannya untuk pertanyaan kali ini. Silakan lanjutkan pertanyaan berikutnya.